Oke. Jadi saudara-saudara bisa lihat terjemahannya, baca sama-sama juga yang bawah ya. Bilang, oh biarlah mereka yang bijaksana, wise ya kan, agar mereka dapat mengerti hal ini. Apa yang harus mereka mengerti? Bahwa mereka harus tahu apa yang menjadi mereka punya akhir, itu dia. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di akhir kan? Itu yang kita harus consider, gitu ya. Kalau di sini tujuan mereka yang terakhir ya, ini consider the latter end. Consider the latter end itu artinya mengetahui apa yang terjadi di akhir hidup kita gitu. Jadi yang wise artinya mengerti kan? Gitu ya. Oke, mari kita lihat. Ini ya. Kita copy lagi. Tuhan enggak membuat kesengsaraan atau maunya dia mendukakan manusia. Itu bukan Tuhan ya. Kita tahu kan itu. Bahwa ataupun penggodaan juga enggak datang dari Tuhan kan. Bahwa yang menggoda adalah kita punya keinginan daging. Itu dia kan. Di Yakobus bilang. Lalu dia bilang, seperti seorang bapa yang sangat mengasihani anak-anaknya, begitu juga Tuhan itu sangat mengasihani mereka yang takut akan Dia. Jadi, yang Tuhan kasihani adalah yang apakah ada syaratnya atau semua? Yaitu apa? Takut akan Tuhan ya. Tuhan. Betul. Karena Dia tahu kita punya asal mula apa, ya. Kita punya bingkai ini apa? Dibilang kita punya kerangka, dia ingat bahwa kita ini cuma debu. Debu bisa bikin apa sih? Nggak bisa. Nggak bisa bikin apa-apa, ya. Nggak ada yang bisa patut kita sombongkan, kan? Debu bisa sombong apa sih? Adanya bisa cuma diinjak-injak, kan? Itu dia. Artinya memang benar-benar kita ini harus rendah hati, kan? Rendah hati untuk tahu, ingat posisi kita ini sebenarnya kehidupan hari ini pun sebenarnya harusnya nggak ada kan Om Konyep. Tapi Tuhan berkemurahan hari ini, Om Konyep dibangunkan, Gedi dibangunkan, semuanya dibangunkan. Tujuannya bukan untuk melakukan hal yang salah, tetapi untuk cleanse semua hal-hal yang salah yang masih ada dalam diri kita, sehingga kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu aja tujuan hidup kita. Oke, kita lanjut lagi. Dia tahu kita punya hati, ya. Dan dia baca setiap rahasia dari jiwa. Kalau misalnya ada yang kita tutupi dari manusia, Tuhan yang bisa baca itu. Semuanya. Komplit, gitu kan. Nggak ada yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Lalu dikatakan, dia tahu apa yang akhir dan dari awal. Dia tahu semua. Terus apa yang menjadi yang kita harus mengerti? Dibilang, banyak yang akan ditidurkan ya sebelum api yang menyala-nyala dari time of trouble yang akan datang di dunia kita ini. Ya. Jadi ini yang akan terjadi kan, yang mau dikatakan kan Mrs. White adalah banyak yang akan ditidurkan. Itu dia. Ya. Lalu kita baca lagi. Ini bagus banget kalau ini ya, kalau dibaca sama cerita berikutnya nanti. Nanti kita habisin hari ini aja lah. Soalnya ini bagus banget. Lalu dibilang, jika Yesus penebus dunia ini berdoa, oh Bapa, jika mungkin tolong ini cawan lalukanlah dari saya. Gitu kan? Jadi apakah cawan itu pasti ada kan? Tetapi kita sebenarnya daging ini kayak, aduh nggak maulah menderita kayak gini. Tapi Tuhan selalu bilang, tetapi bukan seperti yang saya kehendaki, tetapi itulah kamu punya kehendak Bapa. Seperti itu kan, Om Konyep? Ya, betul. Ya. Jadi salah satu kesengsaraan yang mau datang itu adalah yang menimpa adalah banyak yang akan ditidurkan, ya. Banyak yang akan ditidurkan.
many, ya. Jadi artinya kesimpulannya adalah begini, ketika ada yang ditidurkan, bukan berarti Tuhan nggak peduli sama kita, ataupun Tuhan itu kayak, ya Tuhan nggak tahu, saya sayang sekali sama anak saya, contohnya gitu kan. Tuhan nggak, tapi semua yang Tuhan tidurkan itu karena Tuhan ingat kita ini das, dan Tuhan tuh berkasihan sama kita, nah gitu ya. Dia punya konteks seperti itu kan, itu dia. Nah lalu Tuhan bilang, sama seperti Yesus, ya berdoa. Ya aduh kita nggak sanggup lah kalau mau lewati ini. Kalau bisa berlalu, lalukanlah ini. Tetapi dia bilang, apa? Jangan seperti yang saya kehendaki, tapi yang kau kehendaki. Ya. Lalu dia bilang, bagaimana ini doa di Matius 26:39 ini sangat tepat untuk manusia fana kayak kita. Ya, untuk membuat kebergantungan, ya, penyerahan yang sama kepada hikmat dari kehendak Bapa. Jadi apapun yang terjadi, betapapun susahnya hidup ini, kita harus ingat bahwa kita yang keluar dari bibir kita bukan kata persungutan, tetapi kata jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Gitu kan, saudara-saudara bisa? Jadi, untuk lakukan same surrender atau lakukan penyerahan yang sama, ya. Tuhan udah mau disalib, dia lakukan penyerahan kepada Bapaknya. Dan ini kata-katanya sangatlah tepat kalau kita ucapkan. Ini dia. Jadi kalau ada masalah, seberapa kita lebih banyak bersungut atau memikirkan tindakan yang adil seperti ini, atau yang nggak adil, atau kita lebih bilang, Tuhan, kalau boleh ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah ini dia. Ini harus kita renungkan ya. So, kalau ada masalah, apa sih yang kita pikirkan duluan gitu kan? Apakah kita langsung mengeluh, ya bersungut-sungut, ya kecewa atau apapun yang negatif terjadi, atau kita bilang sama Bapa di surga, ya sama seperti Yesus kan mau disalib. Aduh Tuhan kayaknya nggak mampu ini Bapak, kalau boleh ini lalu lah, nggak sanggup saya punya daging kayak begini, apalagi harus terpisah dari Bapak. Ya, tapi yang terakhir dia bilang, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Jadi memang benar-benar berserah, apapun yang terjadi, mau kelihatannya sangatlah buruk, yang paling buruk sekalipun terjadi, seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib, ditinggal sama semuanya, murid-murid, gitu kan? Inilah kalau orang yang sudah surrender, benar-benar nggak ada satu hal pengeluhan ataupun satu hal ini ya, satu hal kesakitan hati yang dialami ya. Kalau sudah surrender, apakah saudara-saudara bisa lihat ini nggak? Padahal Yesus mati untuk dosa, bukan dosanya kan Om Konyek, diperlakukan sama seperti itu dia yang salah kan? Tapi kenapa dia bisa jalani semua dengan damai, dia bisa jalani sampai di kayu salib dia bilang apa? Tuhan, mereka nggak tahu apa yang mereka buat, ya kan? Masih bisa mengampuni yang menghukum mereka, menghukum Yesus itu ya, karena dia tahu bahwa semua yang terjadi ini sudah ada di rancangannya Bapa. Apakah sudah bisa lihat saudara-saudara? Kalau andai saja kita tahu kan Om Konyep, apa setiap langkah dalam kehidupan kita ini ya itu adalah kita ikuti kehendaknya Bapa maupun nggak sesuai yang kita pikirkan, apakah kita akan lakukan yang sama seperti Yesus kan? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu, kita lakukan same surrender atau lakukan penyerahan sepenuhnya sama Tuhan, ya. Oke, mari kita baca lagi ya, sedikit lagi. Bilang, kita hanya punya sedikit waktu lagi loh di sini, kata Mrs. White. Nggak lama-lama, nggak banyak-banyak waktu kita. Terus dibilang, dan kita nggak tahu seberapa cepat itu panah kematian bisa menyerang kita punya jantung. Apakah ada yang tahu kapan kita mati?
Belum deh, tidak tahu. Tahu kan? Ya. Kita nggak tahu kapan kita punya jantung berhenti, nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Ya, bisa aja besok, bisa aja nanti 1 jam lagi, nggak ada yang tahu. Makanya bisa Suat bilang, kita nih waktunya sedikit sekali. Ya, apakah kita tunggu divonis hidup 3 bulan, kita baru sungguh-sungguh mau cari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga. Dan kita tahu orang yang udah sakit-sakit itu apakah bisa konsentrasi, dia punya roh, dia punya spiritual, kalau jasmaninya lagi loyo. Konsentrasinya bisa sekuat orang yang sehat nggak, Om Konyep? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Terganggu sekali. Lalu dia bilang, kita nggak tahu betapa cepat sekali loh, sudah mau selesai loh ini, kita dipanggil untuk give up, itu menyerahkan semua ketertarikan, semua hal-hal dunia dan semua ketertarikannya kita harus lepaskan semua. Dia bilang, how soon, bisa lihat ini how soon ini juga how soon. Cepat sekali, betapa cepat, tiba-tiba sudah nggak ada, ini, ya. Terus dibilang, kekekalan sedang terbentang di depan kita sebenarnya, ya. Dan dia punya tirai sebentar lagi mau diangkat, ya. Hanya beberapa tahun lagi. Apa yang kita sedang lakukan, saudara-saudara? Itu pertanyaannya kan? Hanya sedikit tahun lagi, short, pendek tahunnya. Ya? Setiap orang sekarang sedang dihitung. Dan orang-orang yang hidup dengan ada suatu perintah yang akan berkata, dia yang anjas akan tetap anjas, yang kotor tetap kotor, yang benar tetap benar, yang suci biarlah dia tetap suci. Apakah ini tutup pintu, saudara-saudara? Itu dia. Ya. Halo, mari kita baca lagi. Sebelum itu di-establish, apakah kita sudah siap, katanya Mrs. White. Sudahkah kita ini berkenalan dengan kita punya Bapa di surga, pemerintah dari surga, yang memberikan hukum, dan berkenalan juga dengan Yesus Kristus, yang Bapa kirim ke dunia sebagai dia punya wakil? Ketika kita punya kehidupan, pekerjaan ini sudah berakhir, apakah kita bisa bilang sama seperti apa yang telah Yesus katakan? Seperti yang Yesus sudah bilang, apa yang Yesus bilang? Saya telah ditinggikan di bumi, saya telah memuliakan Engkau Bapa di bumi ini, dan saya sudah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau lakukan. Saya sudah memanifestasikan nama Engkau. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah pekerjaan kita habis, bisa nggak kita bilang, oh kita sudah manifestasikan Bapa. Saya udah angkat setiap panji-panji kebenaran, sudah diangkat semua. Ini kan pertanggungjawabannya kan. Lalu dikatakan yang terakhir, malaikat-malaikat sekarang sedang mencari untuk bisa menarik kita dari diri kita sendiri. Waduh, betapa kita sangat percaya dirinya, ini luar biasa ya. Dan dari hal-hal bumi ini. Tapi kita selalu pikir apa yang kita pikir benar. Sedangkan malaikat bilang, jangan pikir itu salah. Coba ditarik, tapi kita selalu ambil langkah jalan kita. Ya.
Yesus bilang, jangan biarkan mereka untuk bekerja sia-sia. Dia bilang. Dengan kita selalu tolak apa yang sudah disampaikan malaikat kepada kita. Apakah saudara-saudara bisa lihat ini? Ya. Ini ya. Ulang lagi nih. Kita cuma punya waktu sedikit lagi di sini. Kita nggak tahu betapa panah kematian ini bisa menyerang kita punya jantung loh, saudara-saudara. Nggak tahu. Bisa saja 2 jam lagi kita sudah nggak ada. Tapi kita hidup kayak kita ini layak untuk hidup. Dengan apa? Selalu ambil jalan-jalan kita. Selalu pikir langkah-langkah kita. Langkah kita seperti ini sudah benar ini. Nah, apakah kita sudah rekonsiliasi dengan Bapa di surga? Apakah setiap langkah kita ini menyenangkan Bapa di surga? Kita harus selalu pikir itu, saudara-saudara. Ya. Apakah kita siap? Dan semua ini cuma tujuannya apa? Supaya tujuannya kita bisa consider apa kita punya akhir. Jangan kaget-kaget gitu kan. Ya, kok saya ternyata anjas gitu kan. Orang yang wise sudah pikirannya sudah mengerti setiap langkah kakinya akan kemana. Itu dia. Consider. Sehingga apapun yang terjadi, ya, salah satunya ini banyak yang ditidurkan kan, kehilangan orang-orang kekasih harus ditidurkan. Orang wise nggak akan kaget. Karena itu adalah satu bagian yang harus terjadi kan di dalam hidup ini. Itu dia. Apakah saudara tahu? Kita ingat sekali ya. Kalau kita jadi ingat cuman ini waktu Reimer bilang sama kita ya, karena kita ini hidup sebagai anak muda modern ya. Anak muda modern. Jadi pikirannya kan dulu kan kayak pernikahan itu kayak di sinetron ya. Betul kan Om Gonyep? Kayak kayaknya mantap gitu. Namanya anak muda ya Om Gonyep. Betul ya. Muda ini gini-gini. Ya. Wah. Terus habis itu Reimer bilang, kamu mau nggak menikah sama saya? Gitu ya. Kita masih ingat sekali. Mau nggak menikah sama saya? Tapi kalau menikah saya hidupnya nanti tambah susah. Jadi ya. Jangan ibaratnya nggak ada akan sesuatu yang gampang terjadi gitu loh. Ya. Jadi nggak ada janji manis lah di depan gitu. Dan itulah yang saya pikirkan bahwa apakah kita tahu bahwa dalam kita punya pernikahan ya, dengan kita punya husband Tuhan Yesus, kita punya hidup selama di dunia ini karena ada satu makhluk yang sangatlah jealous dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia akan selalu membuat hidup kita ini susah. Jadi ya. Akan selalu bikin hal-hal yang membuat kita enggak senang dengan kebenaran ini, yang berhubungan dengan daging lah semua itu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya krisis dan semuanya cuman kita tinggalkan kebenaran kan. Tetapi kalau kita benar-benar bergantung sama husband kita Tuhan Yesus, kita akan kedapatan lebih murni daripada sebelumnya. Apakah seperti itu saudara-saudara? Betul kan Om Alin? Itu dia. Ya, jadi kita punya kehidupan, krisis akan semakin meningkat loh, saudara-saudara. Akan semakin bertambah. Tetapi krisis itu sebenarnya mau meloyokan kita punya api yang kita akui ya, api pengakuan kita kalau kita pengikut Yesus. Itu yang kita lagi waktu renung-renungkan gitu kan. Ini api-api yang terjadi ini apa sih fungsinya? Oh, ternyata supaya cuman saya sangkal saya punya iman. Tapi kalau kita bisa lalui semua, saya mau bergantung sama Tuhan. Saya nggak mau. Kita memang pilih dalam hidup kita sampai menangis ya, bertelut sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kita akan kedapatin langkah kita lebih murni lagi dalam hidup ini. Ya, begitu setiap krisis sampai krisis time of trouble semua itu cuman bakar kita punya keduniawian sampai nol karena di surga nggak ada hal-hal lagi yang berhubung dengan keduniawian.
Proses sanctification kita ini nggak berakhir loh, saudara-saudara, ditutup pintu. Tapi proses sanctification kita seumur hidup. Tetapi ketika sudah di midnight, sudah tutup pintu, orang-orang yang wise sudah nggak akan lagi pilihannya itu masih mau layani dia punya daging. Walaupun dagingnya dibongkar semua ya, diginiin, digituin, pokoknya diputar balik apa semua, ya. Tapi tetap teguh, itu dia ya. Dan itu semua yang terjadi, krisis yang semakin meningkat, itu cuma membakar supaya wise lebih murni lagi. Ya, saudara-saudara. Nah, ini ada satu, kita mau baca langsung aja, ini bagus banget daripada besok, nggak apa-apa ya. Sedikit lagi, habis itu kita 30 menit terakhir kita mau review pelajaran hari Jumat ya. 15 menit aja. Karena di depan ini kan seperti yang bilang kan, banyak yang akan ditidurkan. Jadi kita harus bersiap-siap juga untuk hadapin salah satu kenyataannya itu. Iya. Banyak kan ditidurkan. Udah tahan melihat kejadian masa sekarang. Dan main. Jadi cerita tentang Mrs. White ya. Ya. Bilang seperti ini. Kesaksian. Tapi meskipun dia menyebabkan kesedihan, namun dia nggak akan, tapi dia mempunyai belas kasihan berdasarkan dia punya kemurahan, ya, yang begitu banyak sekali. Karena dia tidak akan, ya, dengan suka gitu loh ya, menindas ataupun membuat sedih, mendukakan anak-anak manusia. Ini bukan Tuhan punya kehendak ya, untuk bikin kesedihan. Itu semua karena dosa ya. Iya. Ya, Itin. Oke. Sama. Oke, kita baca berikutnya. Kesaksian Nyonya White. Ya, kesaksian Nyonya White ini. Iya, iya. Ini bagus banget ya. Iya. Oke, kita lihat. Ketika saya punya putra tertua yang cuma baru berumur 16 years old, ya. Dia mati, Kak. Ya, betul. Dia tiba-tiba ia jatuh sakit kan? Ya. Ini Mrs. White punya pengalaman yang diungkapkan untuk menguatkan semua orang yang kehilangan orang-orang yang dia cintai, gitu ya. Iya. Dia punya kasus ini sangatlah kritis. Dia punya keadaan ya kritis, gitu kan. Lalu si anaknya ini panggil kita di samping dia punya kasur. Coba ini. Coba apa yang dikatakan anaknya ini, apakah hasil didikannya Kak Chen? Didikan mama papanya ya. Apakah Kak Chen setuju? Iya. Ya, Kak Chen siap bacanya Kak Chen? Apa yang mau dibilang anak umur 16 tahun akibat dituntun oleh bapak dan ibu yang takut akan Tuhan? Coba baca ya. Ini bukan mama papanya ya. Coba ya Kak Chen, misalnya Kak Chen orang tua ya. Ya, terus dibilang begini. Mama, papa, ini adalah tunggu ya. Mama, papa, itu akan sangatlah sulit untuk kamu itu terpisah dari kamu punya anak laki-laki. Apakah dia tahu apa yang akan terjadi, Kak Chen? Iya, dia tahu. Betul? Jika Tuhan lihat Tuhan mau untuk selamatkan saya punya hidup, ya, dan untuk Tuhan punya kesenangan, saya akan senang juga, dibilang. Ya.
Jadi kalau kehidupan dia itu cuman dia mau hidup kalau Tuhan bilang, oke, kamu hidup, betul? Apakah si anaknya yang tertua bilang begitu, Kak Chen? Jadi kehidupan saya mau hidup kalau Tuhan memang pingin saya hidup, begitu kan? Iya, betul. Lalu dia bilang, tetapi kalau ini untuk kebaikan saya dan untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau saya punya kehidupan ditutup sekarang, saya pun akan bilang, itulah yang terbaik untuk jiwa saya. It is well with my soul. Gimana Kak Chen? Mantap gak Kak Chen? Mantap ya, Henry. Mantap sekali, aduh. Ini anak muda loh. Anak muda ini, aduh, mama, memang kalau mau dilihat begini, memang apa? Memang pendidikan mama papanya mantap banget nggak? Karena hidup pilihannya pun, kata-katanya pun, itu memang semuanya bagaimana Bapak dimuliakan, kan? Apakah ada gini, aduh mama saya belum mau terpisah sama kamu, apakah ada seperti itu? Ada nggak seperti itu? Nggak ada kan Kak Jen? Aduh kenapa mama aku masih mau sama adik-adik, mau sama kakak-kakak? Enggak ada. Kalau ini baik untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan, saya punya hidup ditutup sekarang, saya akan bilang, itu yang terbaik buat jiwa saya. Mana? Di sini nggak dapat. Tunggu ya saudara-saudara, sebentar. Oke, saudara-saudara, kita lanjut lagi ya. Lalu dibilang, lalu kamu akan apakah tadi sampai sini? Bisa dengarnya? Apakah bapak dan mamanya disuruh pergi sendiri-sendiri untuk berdoa? Sudah dengar, saudara-saudara? Putusnya sampai mana ya tadi? Belum, Cek. Belum itu. Kalau baik buat saya. Oh, sampai situ ya, Kak Lina? Dia bilang kalau baik buat saya. Oke, berarti tadi putus ya. Nah, lalu dia bilang, inilah yang terbaik untuk jiwa saya. Wow. Lalu dia bilang, Bapak, kamu pergi sendiri. Mama, kamu pergi sendiri berdoa. Dia bilang, berdoa sekarang. Berdoa. Dan lalu kamu akan menerima sebuah jawaban sesuai dengan kehendak saya punya juru selamat. Ih, kata-katanya. Yang saya cintai dan kamu cintai. Ini memang doa yang nggak selfish sama sekali ya. Nggak selfish. Apa sih yang keinginan Bapak, walaupun harus kehilangan, harus terpisah. Pokoknya yang will-nya saya punya savior lah yang terjadi, katanya anak tertuanya ya ini. Apakah sampai sini bisa, saudara-saudara? Bisa lihat nggak ini mantapnya Mrs. White dan James White ajar anaknya sampai kata-katanya pun gimana please juru selamat saja atau please Tuhan saja dalam hidup. Mantap Kak Chen? Betul sekali, Cek. Sesuai didikan. Benar. Bentar ya, kita mau ini dulu. Pasang speaker. Kak Chen boleh bicara lagi, Kak Chen?
Halo, Ce. Ini dia bisa. Baru pasang speaker. Oke, sudah kedengeran lagi. Oke. Ini kita punya gaya doa, gaya pemikiran. Udah mau krisis besar nih, harus minta Tuhan semua. Cara pikir, semuanya, cara-cara kita, cara ambil keputusan kita, semua harus pikirkan gimana ini sesuai kehendak juru selamat nggak ya? Itu dia. Lalu dia bilang, kenapa sih mama papanya disuruh pergi kan Kak Chen? Itu pertanyaannya kan? Kenapa sih nggak doa sama-sama? Kalau ada yang sakit, apakah kita maunya doa sama-sama kan Kak Chen? Minta kesembuhan dari Tuhan gitu kan Kak Chen? Aduh Tuhan gitu kan? Kenapa ini anak muda ini malah suruh apa? Suruh pergi mama papanya. Dia bilang apa ini? Lihat ini ya. Kenapa disuruh pergi? Karena dia takut jika kita, dibilang, jika kita sekarang bertelut sama-sama, kita punya perasaanlah yang akan diperkuat. Apalagi sehingga kita mintanya sesuatu yang bukan terbaik yang Tuhan akan untuk Tuhan berikan. Bisa lihat nggak? Apakah kalau udah misalnya di sebelahnya orang sakit, kita, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong sembuh. Padahal kalau disembuhkan itu yang nggak terbaik, di mana yang nggak Tuhan mau untuk kasih gitu. Bisa nggak? Lihat ini saudara. Memang apakah bisa lihat nggak? Keluarga Mrs. White nggak ada perasaan sama sekali. Nggak pakai perasaan gitu ya. Walaupun sayang, tapi kalau mau pakai kehendak Tuhan, nggak ada yang namanya pakai perasaan. Itin bisa lihat ini, Itin? Bahkan sampai sakit, anaknya sakit, anaknya suruh, Mama doa sendiri, Mama. Papa doa sendiri. Jangan di samping saya. Nanti simpati kamu keluar karena takut kehilangan saya, minta sesuatu gimana supaya saya nggak kehilangan saya. Padahal itu bukanlah yang mau Tuhan inginkan. Nah, seperti itu. Kalau Tuhan mau saya sembuh, bisa, katanya ini ya, anaknya bilang. Kalau Tuhan mau sembuh, bisa. Tapi kalau misalnya saya harus akhir tutup hidup, bagaimana? Jadi jangan pernah minta. Apakah jangan minta berdasarkan simpati artinya. Atau minta sesuatu sesuai dengan yang saya rasa, itu bahaya, saudara-saudara. Aduh, saya rasanya gini, kayaknya ini pilihan yang terbaik, saya mau minta ini. Itu semua nggak akan pernah menolong Tuhan dimuliakan. Kak Chen bisa lihat ini nggak Kak Chen? Iya, Ce. Ya. Iya. Kadang-kadang kita minta kan, aduh Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Padahal itu apa? Anaknya bilang, kita bisa minta sesuatu yang nggak terbaik ini. Makanya apakah yang tadi kutipan sebelumnya, kehendakmu yang jadi, Kak Chen? Betul sekali. Itu dia. Yang doa yang mantap itu kehendakmu yang jadi. Bukan kita pingin, Tuhan kita pingin ini, pingin itu. Apakah kita tahu bahwa jangan-jangan yang kita minta ini daging semua? Nah dia. Semua yang kita minta itu berdasarkan apa yang keluar dari kita punya simpati perasaan. Jadi, sehingga ujung-ujungnya apa, saudara-saudara? Ya, ujung-ujungnya apa? Tuhan yang nggak dimuliakan. Ujung-ujungnya itu nggak ada yang buat manusia senang. Daging cuma senang sementara, tapi kita tahu daging ini sumber masalah, pasti masalah lagi. Inilah cara-cara ini ya, keluarga Mrs. White menangani masalah. Dia bilang, kita enggak dapat bukti bahwa kita punya anak akan sembuh, dia bilang. Akhirnya, dia mati dengan dia punya kepercayaan penuh dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Apakah mantap dengan akhir hidupnya bilang kayak gitu, Kak Chen? Ini yang penting ya. Dia punya kematian, ini seperti angin yang bertiup keras sekali buat kita. Tetapi ini adalah kematian dalam kemenangan. Kemenangan di dalam kematian.
Wow. Karena apa? Karena dia punya hidup disembunyikan di dalam Kristus. Apakah di dalam kematiannya pun dia nggak selfish, Kak Chen? Betul, betul. Sampai mama papanya bilang, jangan ya, kalau saya begini jangan ada bangkit simpati sedikit pun. Ataupun sampai minta, karena kalian terlalu sayang sama saya, nggak mau kehilangan saya, jangan minta hal itu. Apakah anaknya tegas sekali sama mama papanya, Kak Chen? Inilah yang ditabur. Kalau mama papanya bilang gini kan, Mak, kok kamu ngomong gitu? Inilah yang mama papa tabur. Tapi apakah mama papanya tahu itulah yang dia tabur? Akhirnya mama papanya pergi keluar dan doa sendiri-sendiri. Betapa kita punya perasaan harus di-cut off, saudara. Kadang-kadang kalau ikut perasaan nggak masuk akal, kan? Kok gini, kok gitu? Nggak masuk akal. Tapi kalau prinsipnya cuma mau cari Bapa dimuliakan, itulah jalan yang harus ditempuh. Ini ya, salah satu yang kita mau hadapi ya, saudara. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara. Lalu dia bilang, ini dia. Sebelum kematian saya punya anak tertua, kita punya anak bayi juga mati. Sakit terus mati. Kita berdoa, berpikir bahwa Tuhan kalau boleh kasih kesempatanlah di kami punya tersayang. Tetapi kita tutup matanya di dalam kematian. Gimana, saudara-saudara? Dan membaringkan dia di dalam tidur di dalam Yesus. Sampai dia punya pemberi kehidupan akan membangkitkan kita punya anak-anak terkasih, orang-orang terkasih, untuk memberikan immortality. Wah, itu apakah yang ditunggu-tunggu ini? Ya kan? Apakah kita jangan pakai perasaan, aduh kita mau memperpanjang umurnya, padahal udahlah obat aja atau apa semua yang bisa memperpanjang hidup, tapi ujungnya nggak ada immortality. Itu kan yang harus dipikir. Tapi apakah yang kita pikir, bagaimana pertahankan prinsip, walaupun lewat kematian pun sekalipun, yang penting nanti dibangkitkan, bisa dapat kehidupan kekal, itu dia. Lalu dia bilang, lalu saya punya suami, dia bilang, yaitu hamba yang setia dari Yesus Kristus, yang sudah berdiri bersama saya sekitar 36 tahun. 36 tahun. Sorry ya. Ya, 36 tahun diambil dari saya. Gimana sedihnya saudara-saudara? Yang udah kerja sama-sama untuk Tuhan 36 tahun diambil. Ini yang seiman loh. Yang hidupnya one mind, mantap, saling menguatkan, menegur, membimbing, ya, hidup diterpa badai sama-sama, diolok sama-sama, tiba-tiba diambil dari Mrs. White. Lalu dibilang apa? Saya sekarang ditinggal untuk bekerja sendirian. Dia sekarang tidur di dalam Yesus. Tapi dia bilang, Mrs. White bilang apa? Saya nggak ada air mata untuk dikeluarkan di samping kuburannya. Biasa. Ini kata-kata Nabi ini ya. Tetapi betapa saya sangat rindu dia. Aduh, gimana saudara-saudara? Kita lihat ini. Perjuangan Mrs. White, ditinggal anak, ditinggal baby-nya, ya. Ditinggal suaminya yang kerja sama. Ini bukan ditinggal pergi karena gak cocok atau apa ya. Ini benar-benar pekerja yang mantap sama-sama. Cocok sekali untuk menanggung pekerjaan Tuhan sama-sama. Ditinggal sendiri. Sudah 36 tahun sama-sama bekerja. Tapi nggak ada air mata, Mrs. White bilang, yang saya keluarkan di samping kuburannya. Karena dia sleep in Jesus.
Tapi saya sangat rindu sama James White, kata Mrs. White. Nah, ini dia. Tuhan sudah sering kali bilang sama saya, menginstruksikan sama saya, banyak anak-anak kecil yang akan ditidurkan sebelum time of trouble. Ini yang harus kita ingat. Banyak anak-anak kecil yang akan ditidurkan sebelum time of trouble. Tapi Mrs. White bilang, kita akan lihat anak-anak kita lagi, katanya. Karena kita akan menemui mereka dan kita akan tahu mereka ada di kerajaan tahta, kerajaan surga. Lalu dibilang, apa sih solusinya? Taruh kamu punya percaya di dalam Tuhan dan jangan takut. Apakah saudara-saudara bisa lihat ini? Apa yang mau dihadapi di depan? Ya, banyak yang akan ditidurkan, ya. Dan kita akan dibilang yang macam-macam, mati bodoh lah, apalah, A, B, C, D, E, sampai Z. Tapi, put your trust in the Lord. Sekarang ketika ada anak kita tanamkan terus firman Tuhan. Ya. Jangan sampai lalai untuk tanamkan. Entah Tuhan mau jadikan dia pekabar, atau Tuhan mau istirahatkan, yang penting kita sudah lakukan semua apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Waktu tinggal sedikit lagi, saudara-saudara. Waktu sangatlah tinggal sangat sedikit sekali untuk persiapan kekekalan ini. Itu dia. Setan akan goncang semua yang bisa digoncang. Ya. Iya. Bahaya nggak, Kak Chen, untuk simpati-simpati, Kak Chen? Betul. Ya. Makanya kan, namanya simpatisan kan, Kak Chen? Bahaya sekali, ya. Iya. Apakah sepertiga malaikat, gara-gara simpatisan ceritanya Lucifer, jadi jatuh semua, Kak Chen? Iya. Jadi ya, makanya kita punya simpati ini harus di cut off. Gunting, nggak pakai simpati, nggak pakai perasaan, gunting. Apa prinsipnya? Itu dia. Sama seperti menghadapi kematian aja begini, Kak Chen. Sadis kan, Kak Chen, kita pas baca ini. Kita taunya cuman mati aja kan, Kak Chen. Oh, mati gitu kan, Kak Chen. Kita taunya gitu juga. Oh, anaknya mati, ditinggal, sedih gitu aja kan, Kak Chen. Ternyata ada cerita di balik kematiannya anak tertuanya. Anak tertuanya mengeluarkan kata-kata emas ini. Ya, bahkan doanya kita yang nggak habis pikir ini, Kak Chen, disuruh pergi mama papanya berdoa sendiri, Kak Chen. Betul sekali. Kak Chen, berdoa sendiri. Kenapa nggak sama-sama? Jangan, nanti kamu punya simpati, doanya keluarnya nggak sesuai kehendak Tuhan lagi. Mama papanya keluar berdoa sendiri-sendiri. Terus dijawabkan doanya bahwa nggak ada tanda-tanda bahwa anaknya akan sembuh, artinya kehendak Tuhan anak ini istirahat, kan? Tapi yang paling penting anaknya mati di dalam imannya penuh di dalam Yesus Kristus itu lebih paling mantap sekali. Dan ini adalah victory even in death. Karena victory even in death itu adalah bagaimana pertahankan prinsip, walaupun harus lewat kematian sekalipun, nggak pakai perasaan, ya, nggak pakai perasaan, nggak ada simpati, memang tanya apa sih kehendak Tuhan yang mau jadi, gitu ya. Oke, saudara-saudara, itulah yang yang kita ada baca-baca, kita share ke saudara-saudara ya, untuk kuatkan, karena kita tahu di depan ini ada krisis besar, dan yang nggak sanggup untuk time of trouble akan diistirahatkan. Jadi kita jangan pernah kaget apa akan yang terjadi,
Ya, banyak yang akan tidur kan, kita punya anak-anak semua, ya. Jadi berdoalah supaya simpati kita nggak kuat ya, mati kalau perlu, sehingga kita bisa jalani hari-hari krisis di depan dengan penuh semangat. Apakah bisa mengerti, saudara-saudara? Om Konyep, Ma Alin, Kak Lina? Bisa. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Ya, Oke. ya, oke, puji Tuhan. Oke, kita mau sisa waktu ini kita mau review sedikit tentang kita punya uji. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita mau review sedikit lah. Kita mau review sedikit dari yang udah terjadi. Oke. Iya, Oma, silakan ada pertanyaan. Hari Jumat punya pelajaran sudah direview. Belum, Oma, ini baru mau direview. Oh iya. Ya, oke. Ya, ujian aja kemarin Jumat. Oke, kita mau review ya ini. Mungkin nggak semua, tapi kita bagi ya. Entah besok pagi atau nanti malam kita bagi-bagilah sesuai waktu yang pagi ini bisa ya. Oke. Jadi kemarin Jumat kita ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terus ini salah satu yang kita mau kasih adalah begini. Ada pertanyaan begini kalau nggak salah dari Nike lah. Dari Nike. Pertanyaannya gini. Ini review daily Bible study. Apakah natural di midnight kita taruhnya apa, Oma? Natural di midnight selain yang kita udah coret Rusia, kita taruh natural di midnight apa? Natural di midnight. Terang. Daniel 11:11. South-nya ya, South. Oh, naturalnya South ya. Ya. Apa sih ya? South natural di midnight. Ya. South natural US. Natural di midnight. Yang diambilnya karena tahu spiritual atau fractal dulu, Oma. Depannya D, Oma. Dari Obama punya partai. Oh, Demokrat. Mantap. Jadi kita taruh natural south-nya di midnight Democrat Party kan? Karena spiritualnya adalah karakter Sodom dan Egypt, betul, Oma? Iya. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Demokrat Partinya baru ditaruh di midnight? Bukankah Demokrat Party sudah ada sebelum midnight? Oma bisa lihat pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Nika. Jadi kenapa kok yang di 2016, di 2008 bukan Demokrat Party yang ditaruh sebagai naturalnya di situ? Kenapa baru midnight Demokrat Partinya ditaruh? Bukankah sebelumnya ada dia punya Demokrat Party kan, Om Alin? Nah, itu ya. Kenapa kok di 2016 dan di 2008 yang ditaruh Obama, padahal ada Demokrat Party? Jadi pertanyaannya juga kan Clinton kan Demokrat Party juga. Itu dia. Kenapa kok nggak dipakai gitu kan? Kalau misalnya Clinton mungkin jabatannya kan udah habis kan, Oma, kita bisa lihat lah. Nah, tapi kenapa yang di 2008 dan di 2016 sebelum midnight kan garisnya itu kita taruhnya Obama. Padahal di situ ada Demokrat Party, tapi Demokrat Party dipakainya setelah
di midnight. Kenapa nggak kita taruh di 2016 Demokrat Party sama gitu loh. Apakah Oma bisa lihat itu? Bisa, C. Oke. Bagaimana yang paling penting sekarang mengerti pertanyaannya dulu. Gimana saudara-saudara mengerti pertanyaannya? Kayaknya kita mau bahas ini aja dulu pagi ini. Karena ini salah satu yang kemarin juga agak putar-putar ya. Bingung gitu loh, banyak yang bingung banget ini. Apakah mengerti pertanyaannya atau ada yang mau diulang pertanyaannya? Maribel ngerti. Mau ulang Om Konyet? Ya, Dek. Oh, oke. Kita kalau gitu kita gambar terus dengan pertanyaan ya. Kita gambar pertanyaannya. Jadi kita tahu kan ini di midnight 11 kita pakai kan selalu ada north dan south kan. Dan kita tahu north-nya Trump dan south-nya kita pakai kan adalah Democrat Party kan. Partai Demokrat gitu loh. Lalu sebelumnya kita kan tahu, kita dapat di tahun 2016, North-nya Trump, South-nya Obama. Ini disalahkan gini kan. Lalu 2008, North-nya ini Trump, South-nya Obama. Ini gini kan. Sorry, ini North-nya si ini ya, Bush Junior. Pertanyaannya, Om Konyap, apakah di 2008 dan di 2016 ada Demokrat Party nggak? Ada, Dek. Halo Om Konyap, apakah di 2008 dan 2016 ada Demokrat Party? Ada Demokrat, Dek. Bagaimana yang lain? Apakah Maribel, apakah Demokrat Party ada di 2008 dan di 2016? Oke. Ada speaker kayaknya. Sorry ya. Sorry ya kita. Waduh, sorry ya ketekan mute, nggak kedengeran. Sorry. Boleh ulang lagi jawabannya Om Konyep dan Maribel? Silakan. Di 2008 dan 2016 ada Demokrat Partai, Dek. Mantap Om Konyep, betul? Maribel setuju juga toh? Maribel? Setuju, Mice. Nah, pertanyaannya Om Konyep, yang kita pakai selama ini, South-nya kan Obama kan? Ya. Nah, kenapa dari 2008 dan 2016 nggak dipakai Demokrat Partinya begitu? Kenapa baru di midnight pakai Demokrat Party? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini aja pakai Demokrat Party juga? Nah, itu pertanyaannya. Oh. Betul nggak Om Konyep? Kenapa kalau di midnight-nya baru pakai Demokrat Party, nggak sebelumnya pakai Demokrat Party aja sebagai host-nya? Sebagai yang ditulis natural-nya gitu. Itu dia. Apakah boleh, saudara-saudara? Boleh. Oke. Kalau begitu, kita mau minta tolong Itin, karena kita udah mau ke toilet sebentar. Oh, ke toilet juga. Oke, Kak Chen boleh tanya beberapa orang, kira-kira apa jawabannya, Kak Chen? Sebelum kita bahas ya, Kak Chen. Kita ada mau ke toilet sebentar ya, Kak Chen. Terima kasih. Halo Om Alin. Atau siapa saja. Bisa dengar. Alhamdulillah.
Siapa yang tanya? Mana? Suaranya kecil, Chan. Bagaimana, Chan? Oh ya, kalau gini bisa. Bisa. Oh iya, boleh. Oke. Jadi mengerti kan yang ditanyakan tadi oleh Cece. Iya. Iya. Jadi yang kita pakai selama ini kan Obama kan sebagai dia punya host, Iya. bukan Democrat Party. Nah, kalau kita belajar tadi malam kan Democrat Party itu kita dapat di mana? Midnight ya? Sebelum midnight gitu. Kalau yang kita kan jawab pertanyaan kemarin, kita lihat Democrat Party didapat di garis yang mana? Kalau fraktal dan linear, dia kita temukan di mana? Di 2008-2016 itu ya? Ingat nggak pertanyaan kemarin? Kalau pertanyaan yang kita jawab ada fraktal, linear, terus ada 11-11, terus kita taruh ada Rusia di situ. Ya. Pelajaran yang kita sudah pelajari dulu ada Rusia kan? Ya. Terus Rusia diganti oleh apa? Obama ya yang naturalnya, Demokrat. Rusia. Rusia diganti apa? Rusia diganti spiritualnya ya. Iya. Terus oke. Obama kan kita lihat ada Obama kan? Oke. Yang 2008 Obama, 2016 Obama. Terus kita mau taruh kalau ada Daniel 11 ayat 11 itu, kita mau pakai apa? Obama itu. Demokrat. Partai Demokratnya. Oke, kita tanya lagi ya. Di 2016 Obama masih ada enggak? Berakhir. Dia dikalahkan di situ oleh Trump, toh? Oke. Trump. Sekarang di midnight, apakah Obama masih ada? Enggak. Dia punya spiritual. Oke. Cuman ada apa? Spiritualnya. Spiritualnya saja kan? Iya. Apakah kita taruh Demokrat Party di situ atau spiritual? Spiritualnya. Oke. Berarti kalau di garis linear ada apa? Linear. Di linearnya berarti yang naturalnya yang. Iya. Natural. Yang kita lihat. Naturalnya yang itu partinya ya. Iya, jadi kalau kita dapat secara di fractal kita lihat itu dia kan Obama itu sudah tidak ada kan? Artinya Ya. dia spiritual kan? Iya. Dan kalau kita mau lihat dia punya natural di linear kan? Iya. Ada yang natural kan di linear. Kita belajar. Iya. Kita pakai apa? Kita pakai pasti apa? Yang dia punya kelihatan. Demokrat Party. Itu kan dia punya yang kita pelajari kemarin. Betul nggak? Demokrat Partai ya. Orang nggak ikut makanya. Oh nggak ikut. Ikut kok kemarin. Tadi malam ada dijelaskan. Kemarin. Oh iya. Jawab pertanyaan. Demokrat Partai di naturalnya. Iya kan? Ada Demokrat Party kan? Ya. Sudah ingat nggak? Iya, kemarin ada. Coba nomor 8 ya itu. Iya, nomor 8. Itu kan dijelaskan kan? Iya. Kalau Demokrat Party dia punya natural. Jadi kalau kita taruh di garis linear, artinya Demokrat Partai. Nah, tapi kita mau cari tahu kan, kenapa dia nanti ada di situ. Midnight. Iya.
sesuai dengan pertanyaannya Nika kan. Kenapa sih? Padahal kan kalau kita lihat di apa? Di garis sebelumnya di fraktalnya kan sudah ada Obama dan kita tahu itu pun ada dia punya Demokrat kan. Tapi kenapa nanti ada di Midnight baru ada Demokrat Party taruh di linear. Harusnya kan dari awal saja kita taruh situ. Oh iya. Jadi maksudnya kenapa bukan dari dulu aja kita pakai Demokrat Partai? Kenapa menggunakan Obama begitu ya? Kenapa sesudah di Midnight baru ada itu begitu ya, Chen? Iya, kira-kira begitu. Dan kenapa dia nanti munculnya juga kalau di garis atas atau linear, dia muncul di natural, bukan di fractal kan? Iya. Kan kalau kita mau lihat dia punya garis kan itu berlaku di fractal saja kan? Betul enggak? Iya, betul. Tapi kenapa kita belajar kemarin pertanyaan Nika kan sama Kak Randy, kenapa sih dia munculnya di linear di atas sebagai dia punya natural, padahal sudah itu. Jadi bisa mengerti kan sampai di situ? Iya. Terima kasih, Chen. Ya mungkin itu kalau bisa itu nanti jadi yang bahas. Tapi paling kurang kita sudah tahu kan siapa naturalnya yang ada di atas kan? Oke, natural Demokrat Partai ya. Iya. Terus kenapa? Kan tadi disuruh jawab. Jawab kan? Coba pikir reasonnya apa. Apa Om Ponyet dan yang lain bisa mengerti itu? Halo, Ya, bisa mengikuti. Ya. Iya. Tante Dina. Iya, bisa. Polo bisa mengerti ya? Halo, Chen. Iya, Opung. Ini Tante Dina. Oh iya, sorry. Agak mirip suaranya. Ini, iya pengertiannya begitu ya, di 2008 sama 2016 itu netralnya ya. Iya, karena kenapa kita bilang naturalnya? Ada Demokrat Party kan gitu kan? Iya. Kalau kita balik tanya kenapa kita bilang kok ada? Karena ada, kita lihat siapa sampai kita bisa bilang ada. Ya, itu karena ini di Midnight kan, dia muncul, tapi spiritualnya. Iya, tapi kita lihat di situ kan ada pertanyaan, apakah ada Demokrat Party? Kita lihat Ya. kalau di garis bawah di fraktal itu. Di garis bawah Demokrat, ya enggak ada ya, apakah ada Demokratnya, kan enggak ada lagi ya. Jadi sudah dijawab ada kan? Ada. Iya. Ada. Kenapa dia dibilang ada Demokrat kan? Oke, kalau kita tanya Tante Dina, di garis bawah itu ada siapa-siapa saja? Kan ada garis kan di tengah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Keterangan. Ya, yang di tengah kan Obama. Iya, Obama. Terus ada siapa lagi? Obama, Trump, Nggak, yang garis bawah yang ada di gambar. Ya. Yang garis bawah kan Demokrat Party. Oke. Sebelum Demokrat Party ada siapa-siapa saja? Ya itu belum mengerti. Oke. Nggak apa-apa. Kalau kita lihat garis tengah kan, Tante? Ya. Terus kita mau di 2008 ada North kan di situ? Iya. Ada Bush Junior kan? Ya. Di garis bawah ada siapa? Di garis bawah ya Obama. Okay.
Terus abis itu dia ada siapa lagi? Ya, apa Setelah ini? Obama. Masih di garis yang di bawah ya, katanya. Ada ini yang masih di bawah Demokratnya ya, parti. Yang tadi Tante Dina sudah jawab Obama kan? Ya. Kita tanya lagi di garis selanjutnya. Oh ya, Obama juga. Obama juga kan? Baru Ya. habis Obama kita lihat ada apa? Demokrat. Demokrat Party kan? Ya. Iya. Kenapa kita bisa bilang Demokrat Party sedangkan pertanyaannya kita mau cari tahu kenapa Demokrat Party nanti muncul di 11-11. Di kalau kita bisa tahu itu di garis atas linear. Sesuai yang kita tanyakan ke Kak Alin sama Kak Lina tadi kan. Ya. Apa sih alasannya kenapa kita bisa bilang ada Demokrat Party di situ? Ya itulah pengertiannya. Kita ada lihat siapa? Itu spiritualnya. Gimana Kak? Oh, masih... jadi begini ya. Kalau kita jelaskan, kita bilang begini. Kalau kita lihat ada Obama kan? Ya. Di garis itu, garis di bawah pertama ada Obama. Terus di garis kedua ada Obama. Iya. Sebetulnya apakah ada Demokrat Party yang kita lihat di situ? Ada karena siapa? Karena kita lihat ada Obama kan? Betul enggak? Karena ada Obama. Makanya kita bilang kalau ada Demokrat Party. Oh, jadi karena Obamanya. Ya, itu kan Obama Demokrat kan? Makanya pasti tanya apa ada Demokrat Party? Ya ada karena ada Demokrat Obamanya. Ya. Makanya kita bilang Demokrat. Tapi dia punya. Kenapa harus di midnight baru dia muncul? Di Demokrat Party nanti muncul di midnight. Dia punya sebagai host kan, dan itu juga lebih ke naturalnya, artinya di linear kan, itu kan yang kita lihat karena ada Obama. Oke. Jadi jawabannya itu karena Obamanya. Belum sampai cuma dia punya pengertian dulu. Kenapa kita bilang ada Demokrat Party? Belum jawabannya ya? Iya, tapi belum masuk ke jawaban. Belum menjelaskan pertanyaannya. Iya. Cuma paling kurang kita tahu kenapa kita bisa bilang ada Demokrat Party. Ada di sebelumnya, iya. Iya, sebelumnya. Sebelum di midnight. Midnight. Kita lihat Obama. Dia punya partai. Boleh nggak coba begini? Halo, ya? Jen. Tahun 2008-2016 kan masih ada Presiden Obamanya kan. 2016 Obama dikalahkan oleh Trump. Jadi di midnight kita kan 2020 di situ kan Trump sudah tidak ada. Tetapi yang menjadi natural Obama yang sudah tidak ada. Nah, di situ kan yang tinggal spiritualnya. Natural dari spiritual Sodom dan Egypt itu adalah Partai Demokrat gitu. Karena siapapun yang siapapun yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat gitu, walaupun bukan Obama, jadi dia memiliki spiritual itu. Jadi natural dari spiritual Sodom dan Egypt itu Partai Demokrat, karena bukan ditekankan lagi di Obamanya, begitu, bukan? Tapi itu kalau kita mau bilang kan ini ada secara fraktal kan? Secara fraktal kita bisa nggak langsung bilang itu Demokrat? Belum, harus linear. Bisa kan? Walaupun itu benar dia punya pernyataan. Jadi kita karena belum bisa dibilang langsung itu siapa, kita cuma bisa lihat secara apa? Linear. Spiritual kan? Jadi spiritual apa? Kan? Karena kita cuma boleh lihat dari situ dulu. Nanti kita cari tahu dia punya Sodom dan Egypt itu siapa kan? Baru kita bisa salin ke naturalnya. Ternyata dia punya partai kan? Sesuai yang kita belajar jawaban kemarin. Oke,
kita serahkan ke Gaidi ya. Sudah ada. Oke, Thank you Kak Chen, udah jelaskan lagi ya. Ini pertanyaannya lah ya, kesimpulannya ada 2 kan. Kalau Demokrat, kenapa Demokrat Party kita taruh di garis linear? Kenapa Demokrat Party yang sudah ada sebelumnya baru ditaruh di midnight? Kenapa tidak taruh Demokrat Party? Apa itu? Kalau apa itu? Ini kalau ini Demokrat ya ini. Ini kalau. Ini kenapa Demokrat Party kita taruh di garis linear? Kenapa kalau Demokrat Party sudah ada sebelumnya, kenapa, ini kenapa ya? Kenapa baru taruh di midnight? Kenapa, ini kena N ya? Kenapa tidak taruh Demokrat Party di tahun 2008 dan 2016? Bisa ya ini? Oke, Itin coba jawab dulu nomor 1, Itin. Itin mau coba ya. Oh, yang ini, yang kenapa Demokrat Party kita taruh di garis linear, karena, coba Itin ulang lah, pakai bahasanya Itin. Kenapa Demokrat Party kita taruh di garis linear? Mana Itin mencet? Nggak kedengaran, Tin. Boleh deket aja Itin sini. Tidak mendengar. Lagi kecil suaranya. Karena itu kita lihat tadi yang digambar tadi itu 2008 dan sampai 2016 itu jangka waktu Presiden Obama toh. Lalu di situ masih ada, dan di situ tahu pun ada dia punya Demokrat Party tapi di Demokrat Party itu dibawa pemerintahan Obama yang dia lagi duduki sekarang di 2008 ini sampai 2016. Nah, lalu yang kita sudah pelajari 2016 sampai 2020 ini Obama sudah ditaklukkan oleh Trump karena Trump yang ambil bagian yang dia jadi presiden. 2016. Nah, tapi kita tahu ini Trump di 2016 dia nendak taklukan sepenuhnya ini Obama dan Michi sama dengan DP Fractal yang itu sama dengan DP linear yang tahun 1989 baru cuma sampai leher gitu. Jadi ini Obama nak ditaklukkan sepenuhnya, tapi cuma DP presiden. Kalau tidak ditaklukkan sepenuhnya artinya masih ada DP karakter gitu. Dan terus oleh karena itu, karena tidak ditaklukkan semuanya, nggak salah kalau di 11-11 itu masih ada DP karakter, yaitu DP nama Demokrat Party. Terus? Gitu, cek itu. Gitu namanya. Jadi karena nggak ditaklukkan sepenuhnya sini cuma DP presiden, maka DP karakter yang masih ada toh. Karena itu DP karakter nggak salah ada terus sampai di 11-11. Di zamannya Trump punya masa kedudukan gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya apakah ini kan gini tuh Ipin sebenarnya. Kan kita tahu ada fractal dan linear tuh. 1798 1989 ini fractalnya di 2008 2016 dan ini sama-sama tahun 2020. Ini
linear, fraktal toh. Ambil tempat duduk aja saya. Kalau ini south serang north, ya ini north serang south, ya. Terus kalau yang ini sama kayak 1798 kan? Iya. South serang north, ini north serang south. Yang ini kerajaan kelima, ini Reagan Bush, ini USSR, ini Prancis. Lalu ini karakternya spiritual Sodom dan Egypt. Karakternya spiritual Sodom dan Egypt, ya. Lalu yang ini kita tahu ini presiden Trump. Salah. Bush. Bush Junior. Yang ini presiden Obama. Ini Demokrat Party. Lalu yang ini Trump. Ini Obama. Demokrat Party. Sampai sini bisa kan? Bisa. Saudara? Oke. Terus kita tahu kalau di sini yang kita belajar kan North dan South-nya. Kita tahu ini USA dan ini Rusia yang dulu kita belajar kan? Kita belajar ini kan? Tapi ini kita belajarnya tanpa kita mengerti apa? Spiritual. Tanpa pengertian spiritual kan? Dan kita harus mengerti 2020 ini dengan pengertian apa? Spiritual. Setuju? Jadi sejauh ini di 2020 apakah satu kali nggak? Satu peristiwa nggak yang kita sudah establish waktu itu? Iya. 2020 cuma satu peristiwa nggak yang kemarin bingung-bingung itu loh? Iya. Kalau 1798 2028 walaupun mereka nggak sama tapi mereka dua peristiwa yang berbeda dengan ciri-ciri yang sama kan? Iya. Ini seperti 1798 2008 ini mereka beda tapi peristiwanya sama, betul? Kalau 2020 fraktal dan linearnya ketemu di satu peristiwa, bisa? Betul. Setuju itu? Jadi seenggaknya dia punya natural atau naturalnya atau yang kita bilang garis linear, si south-nya cuma berapa? Satu, betul? Setuju sampai sini? Nah, tapi kita belajar waktu itu Rusia tanpa pengertian spiritual, kan? Iya. Kita nggak bisa pakai Rusia ini. Sudah ada spiritualnya. Betul, Kak Lina? Nggak bisa pakai Rusia lagi, kan? Sudah ada pengertian spiritual, Toce, nggak bisa pakai Rusia lagi. Nggak bisa pakai Rusia kan karena kita waktu itu belum mengerti Rusianya, nggak pakai cara pengertian spiritual yang kita belajar selama ini kan? Betul. Nah, oke. Pertanyaan nomor 2 harus dijawab dulu. Oke, pertanyaan nomor 2 harus dijawab. Sebelum kita mau jawab kenapa Demokrat kita taruh di linear, oke? Jadi nomor 1 apa, Cek? Belum. Jadi apakah Oma tahu bahwa di 2020 cuma satu peristiwa? Jadi fraktal dan linear harus ketemu sama-sama, jadi south-nya cuma berapa, Oma? Cuma satu kan? Sampai situ boleh disimpan dulu. Itu dulu. Nanti baru setelah jawab nomor 2, baru digabung komplit jawaban nomor 1. Boleh? Jadi yang sejauh ini, sejauh garis linear dan fraktal, yang sama-sama ketemu di 2020, di 2020, south-nya cuma satu. Dan kita harus coret Rusia karena itu pengertiannya tanpa pengertian spiritual. Apakah semuanya bisa? Kak Chen, bisa Kak Chen? Iya, Cek. Nah, setuju ya? Oke, yang kita udah belajar kan waktu itu?
Yang kita hitung peristiwa fraktal, linear, sama-sama akhirnya ketemu supaya nggak becek itu kan? Masih ingat itu? Ya? Nah, lalu mari kita lihat. Nomor 2. Ini sudah ada Democrat Party kan, Itin? Ada Democrat Party kan? Ada. Terus kita tahu di sini Obama dikalahkan yang Kak Itin bilang tadi, sama Kak Lina bilang ya. Lalu artinya kalau North-nya kita tahu Trump, betul? Masih Trump. Apakah masih cocok karena di atas juga USA Trump-nya? Trump USA kan? Cocok kan? Tapi sekarang South-nya karena Obama nggak ada, kita cuma tinggal karakternya kan? Kita sudah bilang waktu itu kan? Karakternya adalah spiritual apa? Sodom. Tapi harus ada dia punya apa? Harus ada dia punya natural kan? Untuk pengganti Rusia kan? Oh, jadi keliniar kan? Betul? Ini dia punya ini kan? Iya. Nah, lalu spiritual Sodom dan Egypt ini, kalau Obama sudah nggak ada, sisa apa? Partainya. Artinya di sini penggantinya adalah Demokrat Party. yang kita mau lihat sebagai South kan di tahun 2020. Itu diambil dari pengertian apa? Spiritual Sodom dan Egypt. Apakah artinya kita mengerti South-nya sudah mantap nggak sesuai dengan syarat harus pengertian spiritual? Iya. Betul kan? Karena 2020 ini fraktal dan linear ini ingat saudara-saudara, satu peristiwa. Jadi walaupun ada fraktalnya, apakah kita di garis yang sama, bukan di tahun yang berbeda? Setuju? Apakah masih bingung di situ? Jadi cuma di tahun 2020 lah peristiwanya cuma satu. Itu dia. Di mana South serang North, itu dia. Jadi artinya South-nya nggak bisa dua dong. Walaupun ada fraktalnya, ada garis fraktal, garis linearnya, ini dua-dua satu peristiwa. Bisa? Kalau dari fraktal, kita bisa lihat spiritual Sodom dan Egypt kan? Sisanya 2016 kan, Itin? Tetapi kita harus masuk peristiwa yang terjadi kan? Peristiwa yang terjadi apa ini? South-nya kita nggak harus cari pengertian spiritual. Siapa, Kang? Oh, karakter spiritual Sodom dan Egypt. Oh, sisa Democrat Party kita tulis di garis linearnya. Setuju? Jadi kenapa Democrat Party kita taruh di garis linear? Karena apakah 2020 ini satu peristiwa? Bisa itu? Belum dapat sih. Itu bisa dibilang hostnya fraktal, spiritual Sodom dan Egypt ya. Gimana Kak Jen? Boleh ulang satu kali lagi? Tadi ada ketutup. Jadi maksudnya kita bisa bilang hostnya yang di fraktal itu 2020 itu spiritual Sodom dan Egypt. Kalau spiritual Sodom dan Egypt kan bukan host toh Kak, itu spiritualnya. Dia punya karakter. Iya, kalau spiritual. Hostnya kalau di fraktal. Bukan host. Jadi bukan host Kak, yang kita ketemu di fraktal udah habis kan? Udah nggak, kita tinggal spiritualnya kan? Nah, hostnya kita dapatkan untuk kita taruh di garis linear langsung, Kak. Demokrat. Karena dia so habis di situ. Iya, betul. Jadi langsung naturalnya, atau linear atau naturalnya kan, Kak? Dan kebetulan di 2020 itu memang 2020 fraktal dan linear sama kan, Kak? Sama. Itu dia. Ya. Jadi, Kak, kayak contohnya gini, 2008. Walaupun dia fraktal, apakah dia juga termasuk di garis linear? Apakah Kak setuju itu? Karena lihat ini Kak, 7.000 kayak di midnight. Midnight tutup pintu, tapi apakah midnight adalah bagian dari garis linear Kak? Iya, sama ya. Sama seperti Obama. Obama ini naturalnya loh. Spiritualnya tetap spiritual Sodom dan Egypt. Setuju kan Kak? Iya, betul. Nah itu dia. Jadi walaupun fraktal ada naturalnya juga loh. Kayak Obama ini hostnya kan, Kak? Bukan karakternya kan? Itu dia. Dan waktu ini kita coret Obama, sisa apa? Karakternya. Sesuai yang kita pelajari kan? 4-4 udah nggak ada. Sisa apa? Dia punya karakter. Tapi mau nggak mau kita harus kelihatan natural atau dia punya tuan rumah dong. Tuan rumah dari karakter spiritual Sodom dan Egypt. Sisa apa? Obama udah nggak ada. Sisa Democrat Party.
Nah, kebetulan 2020 satu peristiwa. Itu yang satu itu yang kita belum mengerti, Ce. Yang mana, Oma? Tadi yang Cece bilang satu apa itu? Satu peristiwa. Jadi apakah Oma midnight-nya di fractal atau linear ketemu di tahun 2020? Midnight, bagaimana? Midnight Daniel 11:11-nya ketemu di 2020 semua. Betul kan? Iya. Satu peristiwa kan? Jadi apakah north-nya cuma satu, south-nya cuma satu, Oma? Iya. Kalau north-nya kita dapat dari garis fractal Trump kan? Cocok nggak dengan USA? USA kan juga Trump kan? Iya, cocok. Nah, sekarang, jadi istilahnya walaupun fractal dan linear, dia cuma satu peristiwa kan, Oma? Yang linear dihantarkan sama 1798 dan 1989, betul, Oma? Jadi kalau yang membuat jadi yang membuat satu peristiwa itu karena Trump-nya begitu. Iya, karena peristiwa itunya, betul. Karena peristiwanya Trump-nya yang diserang oleh spiritual Sodom dan Egypt di tahun 2020 kan? Jadi dibilang satu peristiwa, kita establish satu peristiwa. Dan yang garis linearnya kan dihantarkan sama 1798 dan 1989 kan? Kalau garis fraktalnya dihantarkan 2008 dan 2016 begitu. Iya. Dan artinya apa, Oma? Demokrat Party kan? Dia punya naturalnya yang linearnya di garis ya. Atau naturalnya yang kita bisa lihat bukan lagi karakter spiritual Sodom dan Egypt, tapi Demokrat Party. Apakah Oma bisa lihat? Iya. Oke, mantap. Gimana Kak Chen? Silakan ada tambahan. 21 Kang, tanggal 21 sekarang. Cuman Demokrat Party itu nggak bisa jadi host juga sama dengan spiritualnya. Jadi Kak Chen, kalau spiritual itu kan yang nggak kelihatan kan Kak? Kalau Demokrat yang kelihatan. Jadi Demokrat Party itu hostnya Kak. Oke. Cuman itu mau make sure. Ya. Jadi kayak Obama, kayak Perancis, kayak USSR itu hostnya yang punya karakter spiritual Sodom dan Egypt. Jadi hostnya bisa ganti-ganti kan Kak Chen? Kayak di 1798 hostnya Perancis. Karakternya tetap spiritual Sodom dan Egypt. 1989 begitu juga. 2008 spiritual Sodom dan Egypt hostnya Obama. Pas midnight 2020 hostnya ganti jadi Demokrat Party. Begitu Kak. Oh iya. Jadi hostnya itu tergantung yang terlihat ya Ceh? Iya betul, yang kelihatan. Oh iya, sudah dapat. Host itu pokoknya yang kelihatannya. Yang tempat di mana untuk taruh karakternya gitu. Ya? Iya betul. Mantap. Apakah nomor 1 bisa dijawab semua? Kenapa harus ditaruh di garis linear? Karena 2020 peristiwanya satu peristiwa kan? Fraktal dan linear kumpul jadi satu. Jadi harus ditaruh, mau nggak mau memang peristiwanya di situ kan, Demokrat Partinya di situ. Di tahun 2020 yang adalah garis fraktal dan linear. Dan linear kebetulan yang kelihatan, Demokrat Partinya juga natural kan, Kak Chen? Itu dia. Iya, betul. Gimana? North itu tetap Trump ya. Betul, sama. Karena yang di atas kan sama USA kan, nggak ada perbedaannya kan, Kak? Oma? Tetapi Rusia kita coret karena tanpa pengertian spiritual kan itu. Kita belum mengerti spiritual. Pas kita mengerti spiritual, artinya hostnya harus berdasarkan kita punya pengertian spiritual atau spiritual Sodom dan Egypt yang kita sudah establish dari awal. Yang harus kita lihat spiritualnya kan. Itu dia. Bagaimana yang lain? Kita mau jawab nomor 2. Nomor 2 ya sekarang. Gimana Om Konyep, Om Bram? Ada yang mau ditanya? Opung, Tante Dina? Saya bisa mengunyah tapi pelan-pelan deh. Saya coba masuk. Oh iya. Lambat memahaminya ya. Terima kasih deh. Jadi Om Konyep dia punya kunci begini aja. Kalau ini kan garis linear kan? Ini garis linear ketemu di 2020, betul? Ya. Fraktal dihantarkan sama 2008 dan di 2016 ketemu di 2020. Ini Daniel 11 ayat 11 semua kan? Dan ini berapa peristiwa Om Konyep? Ini satu peristiwa kan? Peristiwa. Ya. Yang awalnya kita bilang Rusia kan? Ya. Tapi Rusianya bisa nggak kita pakai karena pengertian natural?
Tidak bisa ya. Jadi harus pengertian spiritual kan Om Konyep? Iya, spiritual. Ya. Dan kebetulan di garis fraktal kita ketemu South-nya adalah spiritual Sodom dan Egypt, Om Konyep. Tapi kalau spiritual Sodom dan Egypt, karakternya kan Om Konyep, orangnya kita nggak tahu siapa kan? Ya. Artinya kita lihat di tahun 2020 itu, siapa yang punya karakter spiritual Sodom dan Egypt. Bisa Om Konyep sampai situ? Oh ya, baik. Nah, Ya. waktu Om Konyep lihat siapa ya spiritual Sodom dan Egypt-nya, kita minta bantuan lah dari tahun 2016, betul? Siapa dulu spiritual Sodom dan Egypt-nya yang kelihatan, betul? Ternyata Obama, Om Konyep. Ya. Apakah, artinya kita mau taruh Obama, tapi Obama sudah ditaklukkan Trump, betul Om Konyep? Bisa nggak ditaruh di sini? Ya. Nggak bisa kalau kan? Obama sudah ditaklukkan, nggak bisa ya. Nah, artinya sisa apanya yang masih ada kalau Obamanya nggak ada? Karakternya. Sisa karakter dan apanya? Partainya masih ada nggak? Oh ya, partainya ya. Partainya. Nah, Ya. jadi Om Konyep, karena di 2020 cuma bisa satu peristiwa, kita taruh South-nya berdasarkan pengertian spiritual Sodom dan Egypt, kita taruhlah South-nya Democrat Party. Itu dia. Ya. Itu. Bisa ya Om Konyep? Nanti diulang-ulang Bisa ya. lagi ya. Makasih deh ya. Nanti diulang-ulang ya. Makasih deh ya. Om Bram, bagaimana? Tante Dina? Mau Polo? Ya puji Tuhan, Didi. Bisa ya Om Ya. Bram ya? Oke, puji Tuhan. Semua. Oke. Nah, sekarang ini. Nah, pertanyaan yang rancu sekarang, kenapa dari awal ini nggak Demokrat Party, Itin? Kenapa Obama? Itu dia. Apakah mengerti pertanyaan itu? Kenapa Demokrat Partinya baru ditulis di sini setelah Obama ditaklukkan? Kenapa kalau di sini nggak Demokrat Party, supaya nggak bingung lah, semuanya dari 2008 dan 2016 semua Demokrat Party. Kenapa Obama yang ditaruh? Nah, itu dia. Bisa tahu pertanyaannya? Yang nomor 2? Bisa mengerti. Saya bisa mengerti. Bisa ya? Oke, mantap. Oke. Apakah ada yang mau coba jawab satu orang mungkin? Ada yang mau Cuma coba? tesnya aja ya. Oh ya, nomor coba. berapa nih, Cek? Dua Nomor ya? 2, ya. Kacen mau coba, Kacen, silakan. Kenapa kita nanti ambil Demokrat Party kan di 2020 itu kan, Ceh? Betul. Nah, karena kalau kita punya reason, karena ini. Sorry Kak, bukan kenapa ambil Demokrat Party, kenapa enggak ya? Kakak bilang enggak atau kenapa ambil tadi ya? Iya, kenapa enggak ambil Demokrat Party dari awal nanti di? Oke. Itu kan pertanyaannya kan? Iya. Kenapa Obama kan yang dipakai Kak di 2008 dan di 2016 itu dia. Karena kalau kita ini cuma reason sementara. Iya Kak. Karena kalau kita mau ambil Demokrat Party, kita bisa bilang hostnya jadi 2 ya. Gitu. Hostnya jadi 2. Jadi nggak cocok kan? Di satu tempat ada 2 host yang sama. Jadi kalau kita tarik ke 2020, hostnya bisa kelihatan. Kira-kira begitulah. Jadi nggak bisa 2 host ya Kak? Kakak punya jawaban reason. Nah. Jadi nggak bisa Obama jadi host, Demokratnya juga jadi host. Padahal dia yang berdiri kan. Kalau reason secara itu. Ya, oke Kak Chen, terima kasih. Bagaimana yang lain? Kayak kamu tadi mau tambah. Oh, silakan. Ya, Om Bram, silakan. Kalau boleh, Ge? Boleh, silakan Om Bram. Nanti kalau benar atau salah. Iya. Ya, sebenarnya hampir sama Chen, tapi kalau Om Bram mungkin di 2000. Kenapa tidak taruh di 2008 dan 2016? Karena di 2008 dan 2016 itu masih ada hostnya, yaitu Obama. Sedangkan di 2020 sudah tidak ada hostnya. Ada karakternya yang bisa kita cium di situ. Dan Obama ada di dalam karakter, Obama ada di partai itu, Partai Demokrat. Sehingga di 2020, ya cuma yang kita tahu, bau karakternya itu yang ada Sodom dan Egypt di Demokrat itu.
Gitu Kak Gedi kalau itu Oke, Om. terima kasih Om Bram reasonnya ya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya kenapa 2008 dan 2016 yang jadi host Obama, kenapa nggak Demokrat? Itu dia. Kalau itu bagaimana? Karena orangnya kan masih ada. Iya. Bukankah hostnya kan sama kan? Hostnya Demokrat sama Obama, apakah mereka berdua bersanding jadi host? Mereka Iya. berdua kan host semua kan? Nah, kenapa pertanyaan yang dipilih Obama? Kayak mendiskriminasikan si Demokrat. Kalau misalnya Demokrat nggak bisa jadi host, kenapa dia bisa jadi host di 2020? Kenapa dia nggak jadi host di 2008 dan di 2016, padahal dia ada di situ? Kenapa harus Obamanya nggak ada dulu, baru Demokrat yang jadi host? Nah, itu pertanyaannya. Betul nggak, Kak Chen? Iya. Nah, itu. Nah, Ya, betul pertanyaan. Yang becek sekali ya. Apa? Gimana, Kak Chen? Ini yang becek yang harus diselesaikan. Iya, betul. Ini yang diselesaikan. Gimana, Om Alin tadi kayaknya mau jawab? iya, kenapa? Maksudnya, kenapa setelah Obama sudah tidak ada, baru dia partainya yang jadi hostnya gitu. Iya, betul kan, Oma? Karena mungkin kita sudah establish kan, 2020 itu adalah pertemuan fractal. Itu kan kalau Obama jadi host itu kan dilihat secara fractal toh. Oke. Terus jadi gimana, Oma? Apakah host Demokrat itu cuma berlaku kalau linear begitu Oma bilang? Itu fondasinya apa ya, Oma? Dia punya. Tapi ya yang penting reason ya, Oma ya. Iya, bingung juga sih. Oke. Terima kasih, Oma. Coba jawabnya. Ada yang mau coba lagi? Kalau begini, Cek. Ini Silakan. kan kita bicara kalau di 2008 ada naturalnya itu Obama kan, spiritnya juga ada. Iya. Terus 2016 juga kan masih ada Obama sebagai natural dengan spiritnya sendiri kan ada. Iya. Tapi di 2020 kan yang naturalnya nggak ada, yang ada naturalnya itu yang dari spiritnya itu yang menjadi natural yang ada di Partai Demokrat gitu. Iya, betul. Jadi kalau umpamanya di 2008 kita bikin Partai Demokrat juga yang jadi natural, artinya dua natural dong, natural Partai Demokrat dengan natural Obama, begitu. Sehingga nggak bisa dimasukkan kan, jadi natural dan spirit, bukan natural spirit, begitu. Gimana, Cik? Nah, jadi apakah Kak Lina di 2008, kita kan udah tahu kan, bahwa ada host dan karakter kan? Iya. Jadi hostnya itu yang ada karakter SSE kan? Atau Spiritual Sodom dan Egypt. Apakah di 2008 Demokrat Party punya karakter Spiritual Sodom dan Egypt? Setuju? Iya. Setuju. Obama punya karakter Spiritual Sodom dan Egypt. Setuju kan? Iya. Ini juga Demokrat Party punya. Ini bisa host. Ini Obama. Tetapi 2008 dan 2016 kita pilih Obama yang jadi host. Orangnya kan. Iya. Nah, tapi kita nggak bisa bilang orang ya, karena nggak termasuk itu ya. Ya, oh ini orang, ini partai. Dua-dua ini sama-sama host. Atau naturalnya, boleh? Jadi dua-dua ini natural. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini partai, ini orang. Nggak ada. Pokoknya host itu adalah semua yang punya karakter Spiritual Sodom dan Egypt, mau pribadi, mau partai. Gitu. Bisa? Nah, terus habis itu, kenapa di sini baru ketika Obama nggak ada, baru hostnya di sini Demokrat Party. Kenapa harus Obama nggak ada dulu, baru Demokrat Party keluar di 2020? Padahal Demokrat Party sudah ada di 2008 dan di 2016. Bisa lihat, Kak Lina? Iya, bisa cek. Nah, itu dia. Oke, Kak Chen, gimana Kak Chen? Ulang C yang terakhir. Nah, jadi kenapa Oma Demokrat Party itu nggak bisa keluar di 2008 dan di 2016, sedangkan dia bisa keluar di 2020? Jadi kenapa South-nya itu yang dipakai host-nya Obama, bukan Demokrat Party?
Dan kita bisa lihat kan, bukan berarti Demokrat Partai nggak punya karakter Sodom dan Egypt, buktinya dia keluar di 2020 kan, Oma? Jadi ibaratnya 2008 dia ada di situ, tapi nggak dipakai untuk keluar gitu loh, sebagai South-nya. Tapi baru pakai jadi South di 2020. Nah, kenapa dengan Obama dan di Demokrat Party ini? Kenapa di 2008 dan di 2000? Mungkin itu ya, Cie. Kenapa? 2008-2016 kan kelihatannya ada 2 host. Jadi setelah Obama nggak ada dulu, jadi harus... Nah, kenapa harus Obama duluan yang dipilih, Oma, jadi hostnya? Nah, itu pertanyaan. Karena orang. Oh, bukan. Oh, nggak boleh orang sama partai itu sama-sama. Iya, Kak. Kalau kita belajar yang 2SM 80.4 kan, sebelum tutup pintu, kita tahu midnight kan ada tutup pintu untuk priest kan. Sebelum tutup pintu itu ada apa namanya image of the beast. Dan kalau kita tahu di 2008-2016 itu Obama kan yang presiden 44 yang memiliki karakter itu. Apa begitu ya, Ci? Sekarang udah hampir menuju ke situ. Kakak Lina punya jawaban. Apakah ada yang mau ingat-ingat lagi? Dia punya sebagai clue, Kakak Lina punya jawaban? Kak Jen, Kak Itin? Maksud apa? Gimana? Gimana Kak Jen? Kalau kita pilih, kenapa dia itu? Karena waktu yang menyerang North itu adalah Obama kan, bukan Demokratnya. Makanya akhirnya yang diserang lagi itu Obamanya. Karena tadinya di 2008 dia yang menyerang. Sekarang diserang di 2016 itu Obama, bukan dia punya partai. Bukan Demokrat Partai. Jadi dia belum bisa muncul. Itu apa namanya? Jadi Kak Chen, apakah bisa ambil jawaban? Jadi Kak Lina punya jawaban tadi udah hampir menuju ke situ, tapi belum kena sekali. Belum ke titik yang harus jawabannya, tapi itu sudah arah ke situ. Jadi jawabannya udah kayak membelokkan ke arah harus jawabannya seperti apa gitu. Boleh ambil dari yang Kak Lina bilang tadi. Itin mau coba dah? Kak Lina, ulang. Image of the beast. Silakan. Gimana Kak Chen, silakan bicara. Itin duluan. Oh, Itin kata. Ya, sekalian. Silakan jelaskan sekalian ke Kak Chen apa yang Anti Lina tadi bilang dah. Oh, tadi yang Anti Lina bilang berdasarkan kutipan 2SM 80.4. Bahwa sebelum tutup pintu ada image of the beast. Lalu image of the beast itu dibuat, kita tahu itu Obama di tahun 2008 itu namanya Obama yang kita pernah belajar. Oke. Image of the beast apa? Karena itu pilih di tahun 2008 Obama sekalipun ada Demokrat Partai karena dia yang buat image of the beast. Oke. Nah, itu apa namanya? Kemarin walaupun nggak dibahas tentang 2SM sama sekali, tapi yang kita mau bilang adalah jawabannya itu udah menuju ke jawaban yang mau dikasih gitu. Coba diuraikan lagi jawabannya. Kenapa Obama di situ? Kak Chen bisa jelas jawabannya Kak Lina dan Itin. Itin katanya setuju dengan jawabannya Kak Lina juga. Iya. Nah, itu dia. Jadi bukan karena Obama yang serang. Itu yang kita mau tahu. Obama di situ kenapa kan? Gitu. Nah, salah satunya image of the beast. Kenapa? Jadi kalau cuma jawab image of the beast, harus lebih diuraikan ke jawaban aslinya. Makanya kita bilang kan tadi, kira-kira apa? Kak Lina atau Oma Alin, semuanya mau coba? Sedikit Karena lagi ya. Dia itu raja keempat-empat. Jadi, image of the beast kan harus dimulai kan? Sebelum tutup pintu kan? Dan itu dimulai di Raja 44. Ya, keempat-empat. Presiden keempat-empat kan, yaitu Obama. Kira-kira kan begitu kan, itu dia punya alur cerita lah. Betul, tapi belum menjawab ya Kak Chen. Belum menjawab dia punya titik yang mau dicari.
Oke, kita hapus ya ini dulu. Karena waktu, oh iya ya. Karena waktu kita mau jawab aja ya. Oke. Mari kita lihat ini ya. Apa-apa visitin. Mari kita lihat ini. Di sini kita tahu Obama kan jadi South. Bukan Democrat Party. Dan apakah masih ingat kalau ini partai Demokrat, Republikan, Reagan dan Bush. Terus habis itu South-nya di sini siapa lagi? Clinton kan? Terus ini ada Bush Junior kan? Terus Obama, baru siapa lagi? Clinton, Reagan, Bush, Clinton, Bush Junior. Trump toh? Oke, gini kan? Nah, ini dia. Ini Republikan, ini Obama. Obama dan ini South ya. Dan ini yang spiritual Sodom dan Egypt kan, Oma Alin? Yang bawah kan? Iya. Tetapi kenapa yang dipilih Obama? Betul? Kenapa yang harus dipusatkan ini Obama? Betul? Karena Obama lah yang paling hostile, yang paling kejam, yang paling memenuhi syarat punya karakternya Sodom dan Egypt. Setuju? Apakah dia Sodom laki-laki suka sama laki-laki kan? Dia buat LGBT, betul? Apakah Egypt nggak percaya Tuhan, betul? Apakah dia bilang gereja jangan sampai berpolitik? Apakah dia tekan sekali ke Kristenan di zaman itu? Zaman dia. Gereja jangan berpolitik. Apakah waktu zaman Obama gereja paling ditekan nggak? Waktu di zaman Trump gereja kayak wah diberikan kebebasan gitu. Iya. Kalau gereja jangan berpolitik, bukankah itu bagus? Tapi apakah gereja Protestan suka Oma ditekan sama Obama? Buktinya waktu Trump dia minta kebebasan kan? Nah justru itulah yang membentuk image of the beast North kan? Waktu di Obama bikin image of the beast South kan Oma? Waktu di Trump gereja diberikan kebebasan, malah bikin image of the beast North. Jadi Oma Alin, kalau Oma lihat dari segi bagusnya iya, tapi apakah Obama kayak sangatlah nggak suka kekristenan seperti itu? Kalau orang Kristen bilang, nggak boleh aborsi, Obama bilang aborsi. Apakah itu, ya kan? Itu nggak bagusnya, tapi itu yang kayak jawaban tadi malam yang bikin bingung itu. Kenapa gereja nggak boleh berpolitik menjadi bisa? Apakah Oma bisa lihat dari sisi Obamanya, jangan lihat dari sisi kebagusnya itu? Kalau dari sisi Obama, apakah itu dia nggak izinkan? Gitu. Dilihat dari sisi Obamanya ya Oma, yang punya karakternya ini. Contohnya, waktu bangsa Israel kan, disuruh Firaun untuk bikin ini. Itu makin bagus kan, jadi lebih murni kan Oma, orang-orang. Tapi dari segi Firaun, dia benar-benar nggak percaya Tuhan gitu. Iya. Bisa ya Oma? Kalau Obama, kita lihat kan dia bilang begitu karena dia nggak suka agama kan. Betul, itu dia. Kalau Trump beda. Betul. Dia cinta kekristenan, tapi salah sudah ya. Aduh. Jadi dia mau kasih masuk evangelical begitu.
supaya dia punya dukungan jadi kuat kan. Kira-kira kalau jadi dua-dua salah karena motif-motif. Iya kan? Motif. Ya kalau sudah. Iya, betul Kak Chen. Jadi apakah Kak Chen bisa lihat kenapa Obama yang dipilih ini karena dialah yang paling memenuhi syarat karakter Sodom dan Egypt-nya. Jadi kalau Clinton nggak seberapa kan? Demokrat Party yang paling baunya kayak Sodom dan Egypt Obama, makanya itulah yang kita pakai duluan, bisa? Jadi di 2006 dan di 2018 kenapa kita nggak pakai Demokrat Party di situ? Karena Demokrat Partinya belum sebau Obama. Jadi kalau mau dibandingkan sama-sama bau, tapi timbangannya lebih berat Obama gitu, bisa? Dan waktu Obama nggak ada, apakah Demokrat Party yang paling bau sekarang di 2020? Oke. Jadi, bisa lihat ya? Begini ya. Ya, gimana Kak Chen? Kita punya reason. Waktu di Clinton, Demokrat Party itu belum ada lah dia punya selatan kayak Obama ya. Demokrat Party sudah ada karakternya Kak, udah ada karakternya tapi nggak sebau Obama gitu. Ya, apakah Demokrat? Gimana? Kita bilang waktu zaman Clinton, Demokrat Party dia punya Obamanya itu punya karakter itu nggak ada kan. Ada tapi nggak betul gila Obama ya kamu bilang. Kalau presentasenya Clinton cuma 30%, Obama udah 100% benar-benar penggenapan. Terus kalau Demokrat Party cuma 70% nggak kelihatan sekali kan? Karena Obama semua yang eksekusi semua yang karakternya benar-benar sama seperti Sodom dan Egypt, betul kan Kak Chen? Iya. Nah jadi ini urusan kita ya dari jawaban. Jadi setelah Obama jadi, dia punya Demokrat itu juga mengikuti dia kan. Jadi udah Demokrat langsung sama seperti Obama. Nah setelah di 2020, Obama ini sudah tidak ada kan. Betul. Tapi karena dia sudah Obama yang Demokrat itu yang pakai kan Obama kan. Jadi Obama punya karakteristik semua itu dibawa juga oleh Demokrat kan, gitu kan? Ya, dibawa oleh Demokrat Party, betul. Iya. Karena kalau kita cuma mau pakai Demokrat, kita bisa bilang Clinton juga kan nggak seperti Obama. Jadi kita ambil ini ketika dia sudah berubah jadi Obama itu ada dia punya kekejaman lah itu yang mengerikan itu sudah jadi karakteristiknya diambil oleh Demokrat kan partai kan. Iya Kak. Iya. Jadi itu kan yang membuat dia setelah dia muncul di 2020 dia itu memang Demokrat karena memang sudah Obama punya karakter yang jahat begitu ya. Iya, sama-sama karakternya virtual Sodom dan Egypt itu dia. Jadi memang kelihatan. Sudah lebih manifestasi kan Kak Chen? Itu dia. Iya. Jadi kayaknya Demokrat Party sebelumnya kan sembunyi di belakang Obama kan? Tapi dia satu warna kan Kak Chen? Waktu Demokrat Obama hilang, Demokrat Party tunjukkan warna aslinya. Gitu ya. Oke. Jadi warna mereka sebenarnya dari Clinton sama terus kan? Dari South sama terus kan? Tapi manifestasinya apakah mantap 100% kelihatan di Obama kan? Dan waktu Obama kelihatan, Demokrat Party udah nggak malu-malu lagi kan Kak Chen di 2020? Ini loh saya. Nah, jadi waktu di Clinton, karena Clintonnya nggak begitu ekstrim, tapi ketika Obama ekstrim, dia bilang kita sudah sama persis. Jadi kalau dimanapun kita sudah kebuka kita punya kedok, gitu ya. Iya, sudah Pak. Jadi dia yang paling hostile kan? Jadi yang paling memenuhi karakter Sodom dan Egypt, betul Kak Chen? Jadi mau singkirkan Obama pun tetap Demokrat udah sebenarnya gitu. Iya, sama warna Kak Chen ya? Warnanya sudah. Tapi kalau dibanding sama Obama, Demokrat masih nggak sebau Obama kan, Kak? Bisa lihat itu kan?
Oke, mantap. Gimana Kak Lina? Bisa mengerti Kak Lina? Ini penjelasannya Kak? Iya, mengerti, Cek. Iya, udah mantap tadi masuknya ke Image of the Beast ya Kak Lina. Ya, oke. Sebagai pembuka jawabannya. Gimana Oma Alin, Maribel bisa? Jadi jawabannya baru sampai di ini tadi tuh, C, yang kita mengerti baru sampai Obama lah yang paling memenuhi syarat ini. Betul, betul, itu. Betul Oma. Itu dia. Jadi kenapa belum enggak? Iya, gimana Oma? Maksudnya belum lanjut kan? Ini jawabannya sudah Oma. Oh iya. Kenapa dia muncul itu kan Kenapa orang tadi bilang karena Obamanya gitu. Jadi kan dibilang kenapa Demokrat Party enggak dipilih kan di 2008 sebagai host, karena Obama lah yang paling memenuhi syarat karakter Sodom dan Egypt-nya gitu. Jadi kenapa dia yang jadi host-nya. Jadi kalau sekarang Demokrat Party yang paling hostile memenuhi syarat Sodom dan Egypt, dialah jadi host-nya. Tapi karena dia Obama yang paling hostile, dialah yang di situ jadi host-nya di 2008 dan di 2016, Oma. Waktu Obama dicoret, 2020 baru muncul Demokrat Party-nya, begitu. Oh, jadi yang clue Image of the Beast-nya karena LGBT ini ya? Iya, betul. Tapi belum menjawab sepenuhnya kan, Oma? Cuman kayak udah belok ke jawabannya lah, gitu. Iya. Bisa ya? Oke. Oke, mantap. Itulah ya renungan pagi kita. Agak extra time banget ya ini. Tapi yang penting mengerti ya, saudara-saudara. Mama bisa, Mah? Itin bisa? Oke. Oke. Apakah